Kazama yang menggokil dan menipu semua pemain Ryozan, sayang banget tendangan yang sempurna ke sisi lain berhasil ditepis oleh kiper Ryozan. Meski Kazama mengubah arah bola di akhir dengan gokil, Go melakukan penyelamatan yang luar biasa. Semua rekannya juga memuji, tetapi Shimura terkejut karena Go menatap dengan tajam seperti nggak percaya ke arah Kazama. Habis itu tiba-tiba si Mizuki ngagetin Kazama. Kazama pikir kapten marah, tapi Mizuki ternyata pengen Kazama ngajarin teknik berputarnya. Setelah itu Kazama berkata ke Oshiba, kerja bagus menghalangi pandangan mereka. Hal itu membuat Oshiba bingung dan lucunya dia marah ke Kimishita dan malah ribut. Di rumah sakit, adik Kazama bilang, kakakku sangat menyayangi klub sepak bola Seseki. Aku bisa melihatnya dari permainan itu. Dan permainan gokil Kazama sebelumnya membuat para pencari bakat terkejut dan mungkin mulai menarik perhatian level 10 besar. Di sisi lain, Sukamoto malah terkejut dan terus menatap Kazama. Dia ingat pertanyaan Kazama, apa kamu suka sepak bola? Nah, setelah semua itu, tendangan pojok Seseki berhasil dihentikan oleh Shimura dan second ball didapatkan oleh Kato di kerumunan kotak penalti. Tentu saja semua pemain Seseki langsung ingin merebut bola, tapi pas Kazama membody, gilanya Kato masih bertahan, bahkan diganggu Mizuki pun masih berdiri. Dan saat Suzuki datang juga buat merebut, gilanya Suzuki yang malah terpental, membuat semua orang shock terkejut karena semua pemain Seseki pada mental oleh Kato. Lalu dia pun berkata, kalau aku memutuskan ini bolaku, ya memang begitu. Kato beneran kuat banget, dia menghempaskan para pemain Seseki dan setelah itu Kato langsung mengirimkan bola ke tengah. Di mana semua orang kagum dengan permainan individu Ryozan karena mereka bahkan melakukan tiki-taka di tengah para pemain Seseki. Namun Ubu kata bingung, aku bisa paham operan mereka bagus karena semuanya punya teknik hebat, tapi bukankah itu dengan syarat kau selalu latihan dengan pemain yang sama? Ikaria dan Kato kan mereka pasti absen dari tim mungkin selama setengah tahun karena saat turnamen di timnas pasti mereka nggak bisa gabung dengan Ryozan. Kakak Hoshina dan temannya juga bilang Ikaria dan Kato luar biasa, tidak terasa canggung di tim sebesar itu. Masih ada pemain Ryozan di tribun, karena ini level nasional, mereka mengumpulkan pemain-pemain kuat. Mereka semua menyetujui bagaimana tim inti dibangun, bahkan pemain yang bukan anggota inti pun menyetujui. Masalahnya gimana mereka bisa terima? Jawabannya adalah Kapten Ryozan itu Kato. Semua orang di tim mereka menerima kenyataan itu. Yang dimana terlihat pemain Ryozan memaksa nendang dan ada Usui berhasil mengclear. Namun bola muntah jatuh ke Kato di tengah dan di saat itu pula semua pemain Ryozan menahan pemain Seseki karena yang mengejutkan Kato langsung menendang di jarak menengah. Tendangannya melengkung dan untungnya meleset meskipun tipis banget. Semua penonton terkejut kagum karena baik dalam bertahan maupun menyerang, Ryozan punya Kazuhito Kato. Bahkan teman kakak Hoshina berkata, dia adalah raja sejati. Selama mereka tidak melampauinya, Sasaki tidak akan menang. Di sisi lain, Sukamoto ingat perkataan Kazama bahwa permainan Sukamoto mirip dengan Kato. Itulah yang harus kamu bidik. 20 menit sudah berlalu, Kai dan Yuji bilang tempo Saseki bagus, bukan cuma imbang, mereka juga sesekali memberi tekanan dan terlihat Oshiba membawa bola di press dua orang pemain. Oshiba beneran terus mempertahankan bola dengan paksa, tapi ada Kato yang datang, namun Oshiba malah ketawa karena dia pikir Kato nggak bakal nge-tackle karena ngehindar tendangan bebas. Tetapi si Kato tiba-tiba malah nengok ke papan iklan, membuat Oshiba pikir dia bisa maju. Tapi seketika Kato langsung masuk ke badan Oshiba dan merebut bolanya. Setelah itu gokilnya Kato melakukan one two melewati Kimishita, bahkan udah di press dua orang, Kato beneran bisa lolos dan untungnya ada Nitobe yang langsung menendang keluar lapangan, bahkan dia teriak buat semuanya fokus.
Lalu ada Kazama berkata ke Nitobe jangan memaksakan diri sampai cedera lagi. Tetapi Nitobe malah kesal dan bilang, aku tidak berniat menahan diri di pertahanan. Kalau kau ingat, waktu pertama masuk SMA, aku tidak terlalu bagus soal kerja keras. Aku tidak akan disebut beban lagi. Para senpai tersenyum, lalu Kazama berkata, ya maksudku jaga temponya, kalau terus berlari sebanyak itu, kau bakal kehabisan napas. Di sisi lain, ada monster dengan stamina yang seolah tak terbatas. Yang dimana Tsunayama dan rekan timnya yang nonton bilang, sudah jelas mereka bertanding melawan para petarung yang setiap hari mewakili negaranya. Lalu Tsunayama mengingat tentang Kato pas tur Taiwan. Yang dimana semua orang yang lagi nikmatin istirahat, Tsunayama terkejut melihat Kato yang nonton pertandingan Ryozan. Tsunayama pun bilang, Kato harus lupain itu, kita kan sedang membawa bendera Jepang. Tapi Kato berkata, aku bisa bermain di sini cuma berkat mereka. Nah, terlihat umpan crossing Ryozan berhasil ditinju oleh Inohara. Tapi yang mengejutkannya, Nitobe yang ingin membuang bola, si Kato dengan berani menerima bola dengan mukanya. Sehingga serangan Ryozan masih hidup. Hal tersebut membuat Shimura teringat soal Kato, di mana saat itu Kato baru balik ke tim dan Shimura pengen memukul karena kesal. Tapi dia malah kaget melihat Kato yang lagi bersih-bersih ruangan klub. Bahkan Kato malu karena ketahuan tentang kebiasaan dia di balik layar. Nah, saat bola dipotong Sato dan ingin keluar, gilanya si Kato terlihat lari ingin mengambil bola. Dan gokilnya, dia beneran berhasil tepat waktu. Lalu Tsunayama berkata, menang atau kalah pada akhirnya hanyalah satu titik lewat. Sebuah turnamen tidak memberi pengaruh apapun pada kehidupan sepak bola kami. Namun sepertinya bagi orang itu, hal-hal seperti itu sama sekali tidak penting. Nah, Kato yang berhasil menghentikan bola dan tidak menyerah membuat Tsukamoto terkejut dan Tsunayama bilang Kato milik Ryozan inilah 100% Kazuhiko Kato. Lalu setelah itu kerennya dia nipu Kazama yang ngikutin karena Kato malah terlihat melakukan backpass karena di sana ada satu orang lagi yaitu Ikaria. Di menit 28, Kato melakukan umpan ke Ikaria yang turun ke bawah. Jarak ke gawang sekitar 40 meter dengan putaran 180 derajat dia melakukan dengan 2 sentuhan. Meski tingkat kewaspadaan setiap pemain Saseki sampai maksimum, tapi mereka telat karena Ikaria terlihat langsung melakukan tendangan. Di mana tendangan ke atas menuju gawang Inohara yang memang dia sedikit maju, membuat semua pemain Saseki cuma bisa melihat dan diam. Dan sangat gilanya, tendangan Ikaria yang bisa dibilang sempurna banget beneran berhasil menjebol gawang Inohara. Tentu saja membuat semua yang nonton terkejut. Pendukung Ryozan tentu langsung teriak gila karena melihat tendangan super keren dari Ikaria. Ikaria sendiri melakukan selebrasi pesawat dan menuju ke arah kamera dan langsung tersenyum. Dan dengan ini, total gol Ryosuke Ikaria di turnamen nasional jadi 9. Bahkan dia berkata ke rekannya, paling tidak bakal jadi 4-0. Lalu kocaknya, dia malah ngeledek pelatih Akiko soal dia yang pengen diganti. Namun pelatih Akiko bilang, selama kau menjalankan tugasmu, aku akan tutup mata soal beberapa kesalahanmu. Di tempat lain, Ubokata terlihat cemas, namun pelatih Nakazawa berkata ke pemainnya bahwa ini bukan kesalahan siapapun. Posisi Inohara juga tidak buruk, hanya saja Ikaria melampaui semuanya. Bahkan Kimishita, Kazama, dan Oshiba terlihat malah tersenyum. Akhirnya Ryozan berhasil membuka skor di menit 28 dan pencari bakat bilang semoga Saseki tidak jatuh mental karena tertinggal. Tetapi lucunya pas Ikaria melihat Mizuki yang ngoceh sendiri lalu tiba-tiba banget melakukan gerakan tendangan membuat Ikaria pun bertanya, kau lagi ngapain? Mizuki ternyata pengen mengingat cara tendangan Ikaria sebelumnya, bahkan dia terus lakuin dan mencoba. Lalu Ikaria pun bertanya lagi sambil bingung,
Apa kau ngerti situasinya? Kau kebobolan dan bukankah kau kapten? Tapi mengejutkannya, Mizuki malah berkata, aku akan mengambil inisiatif dan mengaduk air keruhnya. Aku benar-benar terkesan dengan kepemimpinan Kato. Tentu saja Ikaria terkejut, tapi ternyata dia kagak ngerti. Dia pun diajak balik sama Marco, dan di saat itu Marco terus menatap tajam kepada Mizuki. Nah, pertandingan akan dimulai lagi dengan skor 0-1. Semua pendukung Saseki pun terus memberikan semangat dan terlihat Kimishita sedang membawa bola dengan tenang. Tapi si Mizuki minta bola untuk diumpan. Bahkan dia melakukan gerakan aneh buat Kimishita mengoper padanya. Pada akhirnya bola ke Mizuki, namun kocaknya dia menerima bola dengan sangat buruk, membuat Kimishita sangat kesal. Nah, di saat itu juga Ikaria mundur buat bertahan dan dengan pede buat menghentikan Kapten Saseki. Namun dia malah dibuat kesal karena si Mizuki bilang langsung, kita tetap akan menang. Membuat tim menang sudah kuduga tetap saja kami akan menang. Yang dimana Ikaria terkejut karena Mizuki langsung menerjang dirinya. Mizuki yang menerobos dan melewati Ikaria dengan mudah membuat pelatih Akiko kesal dan pengen ganti. Sanagi-chan menahan pelatih karena masih ada Marco dan Kato ke hadapan Mizuki. Marco terlihat menyuruh Kato diam dan ingin menghentikan Mizuki sendiri. Tetapi Mizuki malah menendang ke depan dan langsung dengan cepat lari mengejar bola. Bola berhasil diambil Mizuki meskipun di garis akhir lapangan Ryojan dan badasnya Marco langsung menutup Mizuki. Namun Mizuki percaya diri banget, dia dengan lincah mengecoh Marco. Akan tetapi gilanya Marco menghentikan bola Mizuki dengan satu kakinya. Bola ada di kedua kaki mereka dan sepertinya mereka melakukan duel adu kekuatan. Tapi yang gilanya Mizuki terhempas oleh Marco sampai berputar. Tentu saja semuanya terkejut shock melihat Mizuki terbang gitu aja sama Marco. Gak hanya sampai situ, karena pas Kimishita datang buat berebut bola, si Marco melakukan one-two yang cantik dengan Kato. Marco terus mendribble dari sayap, sudah melewati garis tengah. Tentu semuanya tahu kalau dibiarkan pasti bahaya. Dan di saat itulah Hayase mendorong Marco dengan bodinya bahkan sampai keluar lapangan. Wasit terlihat ingin meniup peluit, tetapi sangat tak terduga si Marco terus lari di luar garis lapangan. Hal kayak gini seperti deja vu melihat Gareth Bale karena Marco beneran berhasil lari terus dan mengambil bola. Dan setibanya di pojok pertahanan Saseki, dia langsung melakukan umpan crossing bahaya. Tapi untungnya Inohara berhasil menyelamatkan bola yang beneran tipis banget. Semua orang terkejut, lalu Atomo dari Toin bilang, alasan kita kalah dari Ryojan terus terang aja bukankah itu gara-gara Marco? Kalau tahu kapan memakai man marking dan zone marking dengan benar, kita bisa memberi perlawanan yang cukup. Ikaria dan Kato emang berbahaya, tapi kita bisa menumpuk pemain di tengah. Namun selama kalian tidak bisa menghancurkan sisi sayap mereka, kalian tidak akan bisa mematahkan permainan mereka. Yang paling berbahaya di trio lini tengah Ryojan pasti Marco Takagi. Anak kelas 1 Saseki juga nggak nyangka Kapten Mizuki kalah kekuatan. Kazama juga sadar ini buruk banget dengan keadaan gini. Tetapi tiba-tiba si Oshiba malah aduin palanya ke Kazama dan bilang, tidak ada pilihan lain, aku memang harus melakukannya. Yang dimana Oshiba memanggil Kazama dan Kapten lalu berkata, pertandingan ini ayo kita menangkan. Nah, terlihat tendangan penjuru Ryojan hampir banget gol karena untungnya ada Usui mengclear bola yang Inohara gagal tepis. Namun gilanya, bola yang mau keluar ternyata ada si Marco mengambilnya dan Saseki nggak bisa bernapas sejenak karena serangan Ryojan masih hidup.
Hayase teriak ke Mizuki buat menghentikan Marco berdua. Namun Marco nggak bisa dihentikan, dia terus membawa bola di sayap sampai ke pojok. Yang dimana setelah itu dia melakukan crossing ciri khas Ryozan. Bola yang melengkung dan sempurna yang kiper tak bisa jangkau, Usui dan Itobe terlihat ditahan dan sudah ada Kato yang lompat tanpa adanya penjagaan. Akan tetapi, Kato terkejut karena ada Oshiba yang menggagalkan sambil teriak nama jurus. Lucunya semua orang melongo dengan ucapan Oshiba, namun berkat dia juga, Seseki berhasil selamat dari bahaya. Tapi kayaknya bagi pemain 3 top Ryozan mereka masih shock dengan nama konyol ucapan Oshiba tadi. Namun sepertinya bukan itu, karena faktanya Oshiba sebagai penyerang malah turun jauh ke pertahanan. Dia beneran pindah posisi ke bertahan, membuat orang Toin dan Ichiboshi juga shock. Lalu Hoshina dan Aiba bilang, ini adalah langkah terbesar yang Seseki siapkan untuk turnamen ini. Bagi seorang penyerang untuk tiba-tiba jadi back, pergantian posisi itu sama sekali tidak mudah. Sepertinya mereka sudah menyiapkan sejak awal, jadi bukan hal mendadak. Yang dimana ternyata faktanya ini ide Ubukata. Dia merasa ada peluang setelah melihat pertandingan siswa kelas 3 lawan kelas 1 dan 2. Pelatih Nakazawa pikir bisa karena Oshiba juga punya insting gila dan tinggi badan. Tapi selama orangnya sendiri nggak mau melakukannya, mungkin memang mustahil. Karena ya kita tahu Oshiba orangnya pengen nonjol dan banyak cetak gol. Namun tiba-tiba pelatih Nakazawa kepikiran, gimana kalau kita tanya Kimishita? Tapi pas ditanya, Kimishita jawab nggak tahu dan nyuruh balik tanya ke Oshiba langsung. Dia tak bisa terus jadi bocah tengil selamanya, aku juga tidak. Pelatih Nakazawa seketika kaget dan terkejut, dan setelah itu mereka bertanya langsung ke Oshiba. Di mana Oshiba malah jawab nggak peduli, meskipun Ubukata membujuknya dengan dalih biar Oshiba terlihat keren, tetapi ternyata Oshiba sendiri dia ngerti karena dia bilang, Kapten dan Kazama tidak bisa turun ke belakang. Kalau ada yang bisa melakukannya, itu adalah aku. Intinya, siapa yang harus dikorbankan bukan? Tapi mungkin aku bakal tumbang. Yang dimana setelah itu Oshiba beneran berlatih jadi back. Dia langsung teriak ke pemain bertahan sebagai dewa pertahanan dan minta semua ngajarin dia. Pelatih Nakazawa dan Ubukata yang melihat itu, pelatih pun bilang, sepertinya kita khawatir berlebihan. Lalu ada Kimishita berkata, semua orang akan siap turun. Itulah jenis pertarungan yang akan kita hadapi mulai sekarang. Demi kemenangan Seseki, tekad untuk berkorban adalah mutlak. Dan dalam 1 bulan, Oshiba sudah sampai sejauh ini. Dia benar-benar main sebagai center back. Dia beneran menggagalkan umpan lambung ke kotak penalti lagi, membuat semuanya jadi bingung. Dan lucunya, Oshiba teriak ketawa, mulai sekarang sudah diputuskan, kalian tidak akan mencetak gol lagi. Bahkan pelatih Akiko juga beneran gak kepikiran, dan Ikaria sepertinya dia jadi kesal karena omongan Oshiba. Nah, ternyata sebelumnya Ubukata ngasih tahu formasi dengan 3 di depan dan Kimishita sebagai gelandang serang disebut formasi 1 dan 2 gelandang serang ditambah Kazama disebut saja formasi 2. Kalau Oshiba sampai turun bermain sebagai center back, kita nggak punya pilihan selain mengorbankan satu penyerang yang dimana formasi jadi 5-2-1-3 dan disebut formasi 3. Tapi Oshiba malah bilang, salah, ini adalah formasi 0 dan disebut strategi Oshiba. Oshiba beneran menggila di pertahanan dan ketika Ikaria mengirimkan umpan terobosan mulus ke kotak penalti, gokilnya Oshiba memotong dengan kaki panjangnya kayak pose Spider-Man. Lucunya dia teriak, aku punya serangan, pertahanan, dan uang. Dan setelah itu, Kimishita teriak memanggil dan Oshiba langsung mengirim bola juga. Tapi lucunya Oshiba nangis karena dia tadi niat buat langsung nyerang. Dan Kimishita yang dapat bola, di belakangnya sudah ada Kato. Tapi dengan tak terduga, kali ini Kimishita berbalik dan langsung melewati Kato. Yang dimana tak nyangka Kimishita bilang ke Oshiba kalau kau itu jenius brengsek, itu sudah lama aku tahu. Lalu di depan terlihat sudah ada Kazama dan Mizuki.
Kimishita melakukan umpan ke depan pada Kazama dan Kazama langsung mengirim bola ke sayap, membuat pemain Ryozan terkejut karena dia telat dengan Haibara yang lari dengan kekuatannya, bahkan membuat Marco terlihat cemas. Dan ternyata Haibara pernah dikasih tahu Ubukata bahwa Marco Takagi dikenal sebagai fullback terkuat, terutama dalam jumlah naik turun. Setidaknya jangan kalah karena dirimulah mesin Seseki. Di mana Haibara terlihat terus mendribel nyerang bebas sendirian, dan mengejutkannya si Mizuki malah minta bola lewat ke depan Haibara, dan yang paling kerennya Haibara memanfaatkan itu. Dia langsung belok melakukan inside ke tengah Mizuki sebagai umpan dan Haibara menusuk ke dalam. Nah, Haibara flashback sedikit di mana ternyata dia minta ajarin ke Kazama trik nendang pakai kaki kiri biar aku ngalahin lawan yang kuat. Kazama nyengir dan punya latihan buat itu. Latihan Haibara juga berbarengan dengan Oshiba latihan jadi back. Dan Kazama yang melihat semuanya, dia tersadar tantangan baru ya. Dia pun langsung memberi saran ke Haibara, perasaan menginjak itu jangan terlalu fokus ke tempat kaki pivot, bagaimanapun juga itu bakal terlalu jauh. Yang dimana ternyata Haibara sekarang beneran ingin langsung menendang dengan kaki kirinya, tapi langsung ada Marco yang sudah melangkah dan percaya diri buat memblok. Akan tetapi gokilnya Haibara melakukan tipuan. Dia berhasil mengecoh Marco dan lebih ke tengah. Dia pun terlihat langsung melakukan tendangan ke gawang dengan kaki kirinya. Haibara beneran bebas leluasa nendang langsung ke gawang Ryozan, tapi sayang banget tendangannya ke arah kiper. Meski begitu, ternyata tendangan Haibara kuat banget, membuat tangan Go terpental dan bola melambung ke belakang. Dan gilanya, Go berhasil tepat waktu melompat dan menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Itu sih penyelamatan yang gila banget. Bahkan Shimura shock kaget melihat Go yang tertawa sambil tersenyum. Aku sudah lama melupakannya. Sensasi sejati seorang kiper ada pada ketegangan ini. Bukan cuma 3 top 10, kiper mereka juga bukan orang biasa. Dia bergerak mulus masuk ke zonanya. Para kiper biasanya enggan ditempatkan di sana. Tapi dalam situasi ingin cepat menyamakan kedudukan, Seseki bahaya juga. Dan ternyata tersisa 5 menit waktu normal babak pertama, dan terlihat Oshiba kini maju dengan berisiknya minta bola dioper kepadanya. Namun pas dia lihat Kimishita mengatur napasnya, Oshiba terkejut diam. Kimishita berkata dalam hatinya, di pertandingan ini kemungkinan aku tidak akan dapat tendangan bebas dari posisi yang bagus. Kita harus cetak gol dari yang ini. Yang dimana Kimishita sudah melakukan tendangan penjuru, tapi semua orang terkejut karena bola pendek ke tiang dekat. Tapi entah kenapa Kazama terkejut dan sadar akan sesuatu karena gokilnya bola ternyata melengkung tajam menuju ke arah gawang dan sepertinya Kimishita mengincar gol dari tendangan pojok. Go pun terkejut, namun dia berhasil menepis tendangan dan bola terlihat terpental ke belakang tepat ke tiang jauh yang sudah ada Marco yang siap mengclear. Akan tetapi duel gila terjadi karena ada Mizuki juga yang melompat. Namun sayang banget karena Mizuki kali ini juga kalah lagi. Dia terjatuh dan tidak bisa mencetak gol. Bahkan Mizuki terkapar dan merangkak. Di sisi lain, Marco tegap berdiri di samping melihat Mizuki di bawah. Gak hanya itu, Marco ngeledek, sudah hancur ya. Pada akhirnya serangan Seseki gagal dan bola kini milik Ryozan langsung dioper lambung ke depan pada Ikaria. Dia langsung membawa bola ke depan dan pikir Mizuki sudah tumbang. Akan tetapi tiba-tiba dia terkejut karena bolanya tercuri entah sama siapa. Dan ternyata itulah Usui yang berhasil merebut bola dari Ikaria sangat senyap. Bahkan teman kakak Oshina bilang keren dan agak berbeda. Lalu Usui pun berkata, ini jadi perkembangan yang cukup panas ya.
Usui yang berhasil merebut bola membuat si pencari bakat malah tambah semangat. Tapi udah berhasil rebut bola di tengah, umpan Hayase yang tanggung ke Suzuki malah udah dibaca dan berhasil Kato potong. Akan tetapi gokilnya semua pemain Seseki nggak ada yang rebut balik, malahan mereka langsung mundur semua, bahkan 5 orang. Hal itu membuat Kato aja terkejut karena Seseki mundur cepat banget. Di sisi lain, lucunya Sakamoto teriak kerja bagus, ayo lakukan yang terbaik. Hal tersebut membuat Kurosu bingung dan bertanya, soalnya tadi itu Sakamoto tahu pergerakan dari Kato, tapi kocaknya dia malah niruin pelatih Nakazawa. Rebut bolanya adalah kunci sepak bola. Pertandingan sisa 3 menit lagi, Ryozan terus menyerang. Hal itu membuat penonton cemas dengan Seseki. Kalau kebobolan lagi, itu bakal fatal. Di sisi lain, Ryozan sudah sangat terbiasa membongkar tim-tim yang parkir bus. Namun ada yang unik, di belakang Usui memberikan isyarat ke Oshiba untuk mundur 2 langkah. Yang dimana lucu banget karena pas mundur 2 langkah, kepala Oshiba kena bola. Namun serangan Ryozan belum berakhir, di mana Nitobe sekuat tenaga melakukan tackle ke Daichi. Tapi Daichi berhasil memberikan bola ke sayap pada Marco. Lalu Usui bilang ke Nitobe, tidak perlu terus mengejarnya, jangan biarkan tengah kosong. Nah, saat bola berada di Kato, dia merasa aneh. Ini ajaib benar-benar misterius. Sama seperti awal pertandingan, konsentrasi lini pertahanan Seseki sama sekali tidak goyah. Bagian tengahnya kokoh dan bergerak sebagai satu kesatuan tanpa kekacauan. Gol pembuka Ryose, meski mereka tak runtuh besar-besaran, setidaknya akan bagus kalau ada sedikit celah. Ditambah, Mizuki sudah tidak berfungsi. Yang dimana Kato melakukan one-two dan masuk ke pojok sayap, dan di sana sudah ada Usui yang mengantisipasi. Dan bagi Kato sendiri, dia tidak menganggap Seseki tim biasa. Namun yang paling gokilnya, meski sudah fokus, tiba-tiba Kato malah kehilangan bola tanpa disadari karena bola sudah keluar lapangan. Ternyata itulah Usui lagi, bahkan membuat si pencari bakat sampai nangis. Habis itu Usui ambil botol dan minum lalu menawari Kato. Namun Kato nggak minum, melainkan dia membasuh kepalanya dan berkata, pelatih kita bilang satu-satunya yang bakal langsung jadi pemain inti di tim kita itu dirimu, Usui. Usui cuma senyum dan bilang, tapi pertandingan belum selesai. Kedengarannya kayak kalian nganggap diri di atas kami. Kato pun kaget dan tersenyum minta maaf. Menurutku, kau nggak tenang, nyalimu besar juga karena kau sudah menghentikan es kami 2 kali. Tetapi Usui bilang, tenang, aku mungkin kelihatan seperti itu, tapi di dalam aku mendidih. Kato hanya terkejut diam dan corner bagi Ryozan akan ditendang. Yang dimana kali ini ada Oshiba lagi yang menghentikan. Namun terlihat bola masih di udara dan ada si Marco yang ingin menyundul. Akan tetapi gokilnya ada Usui. Lalu Ubukata pun berkata, Usui Senpai mungkin menerimanya tanpa masalah, tapi di dalam hatinya pasti rumit. Oshiba Senpai titik awal serangan malah turun ke lini pertahanan, seolah-olah kami mengatakan bahwa lini pertahanan yang sekarang belum cukup kuat. Yang dimana Usui beneran jadi badas, dia menghempaskan Marco sampai terjatuh. Bahkan dia berkata, maaf salahku, tapi kayaknya aku sedikit melampiaskan amarah. Ini nggak ada hubungannya dengan Mizuki. Yang ada di kepalaku itu tertuju pada kelemahanku sendiri, kurangnya keberanian. Meski Usui berhasil mengclear bola, tapi Ryozan berhasil menguasai lagi. Terlihat Kazama juga mundur, tersisa 2 menit lagi. Semua pemain Seseki berada di kotak penalti. Yang dimana bola liar tepat di depan Nitobe dengan situasi area depan gawang penuh sesak. Nitobe berniat pengen clear bola, tapi tiba-tiba Suzuki teriak, jangan umpan sini. Nitobe pun sekuat tenaga mengoper pada Suzuki yang dekat banget dengan Ikaria. Namun dengan keren, Suzuki berputar dengan satu sentuhan dan menghadap depan. Gak hanya itu, dia berhasil mengirim umpan pada Sato melewati Ikaria.
Sato pun langsung lari nyerang, namun tiba-tiba ada tangan dan ternyata itu si Kato yang berkata, "Ketangkap, keputusanmu terlalu lambat." Kurusu dan yang lain pun panik, bahkan gak cuma Kato karena ada Marco yang menghadang Sato. Nah, di belakang, Oshiba mengingat Hideki Sato. Sejak kapan aku menghafal nama dia? Yang dimana Oshiba ingat, Sato tiba-tiba duduk dengannya di kantin dan langsung ceramah soal klub bola. Kau nggak bisa diandalkan, bersihkan ruangan klub jika giliranmu piket. Saat itu mereka nggak saling akrab, bahkan Oshiba nggak kenal. Di sisi lain, Oshiba udah dicap kurang ajar saat kelas 1 di klub, bahkan seorang pemalas. Makanya dia kalau makan di kantin nggak ada yang nemenin, tapi selalu datang si Sato yang datang ceramah lagi. Sato beneran kayak ibu Oshiba yang ceramah dan ngasih tahu Oshiba harus gimana dan jangan lakuin hal buruk. Bahkan lucunya Oshiba malah malu karena Sato selalu melakukan hal ini. Bahkan saat itu Oshiba belum mengingat nama Sato dan Oshiba pikir Sato sepertinya bisa akur dengan siapapun tanpa pandang bulu. Tapi dia tipe langka, semua orang itu saudara yang akan mengatakan apapun yang perlu dikatakan. Bagi semua orang pada umumnya dia adalah seseorang yang disebut teman. Yang dimana saat ini Sato dihimpit Marco dan Kato, bahkan dia sampai terjatuh. Hal itu malah nggak dianggap pelanggaran, lalu Oshiba yang terus melihat, dia pikir keanehan Sato bisa dibilang tidak normal. Apakah dia tidak berniat untuk menonjol? Tapi yang gilanya, Sato yang jatuh, dia sempat-sempatnya menyundul bola di tanah dengan sekuat tenaga. Membuat Kato dan Marco terkejut karena sundulan Sato berhasil menuju ke Suzuki yang berlari maju. Terlihat sisa 2 pemain Ryozan di depan dan gokilnya Suzuki berhasil melewati Satoshi. Meski tinggal 1 pemain Ryozan lagi, Suzuki nggak punya rekan di depan. Lalu Kimishita yang melihat mengingat Suzuki pernah berkata, saat musim dingin Kimishita bertanya, saat semua orang ikut turnamen kita malah menjalani laga latihan, apa yang kurang dari Seseki? Lalu Suzuki menjawab, fleksibilitas, itulah jawabannya. Seseki bermain dengan 3 anak panah, kita terlalu terpaku pada 3 penyerang dalam formasi tradisional 4-2-1-3. Titik terlemah Seseki adalah minimnya pilihan, kita tidak punya pemain serbaguna. Fakta bahwa pelatih tidak bisa memilih taktik lain menjadi masalah bagi para pemain. Selama kita nggak punya setidaknya 1 pemain yang mampu bermain di banyak posisi, penguasaan permainan kita takkan pernah cukup. Lalu Suzuki berkata, aku yang akan melakukannya. Sejak kecil, aku disebut bisa segalanya, tapi tak ahli apapun. Aku cukup baik dalam segalanya, tapi tak ada yang benar-benar menonjol. Aku akan menjadi itu, aku pasti akan mengubah Seseki. Kimishita sadar kata-kata Suzuki waktu itu benar-benar dia wujudkan. Kau telah menciptakan potensi baru bagi Seseki dan terlihat kini Suzuki tinggal melewati Shimura, tembok terakhir Ryozan. Pakai baju matte, rambutnya panjang, udah lagi cantik tak terbayang. Entah kenapa hati ini